Hai guys, kembali lagi di channel Radio Kusut. Kali ini kita akan membahas film Korea berjudul A Moment to Remember yang dirilis pada tahun 2004. Berkat akting para pemainnya dan jalan cerita yang menyentuh, film ini menjadi salah satu film romantis legendaris yang sangat populer di Korea Selatan. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang hidup bahagia bersama suami dan keluarganya. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah ketika ia divonis menderita penyakit langka yang menyerang otaknya. Penyakit tersebut membuatnya perlahan kehilangan ingatan, melupakan hal-hal sederhana dalam keseharian, bahkan kenangan indah bersama orang yang paling ia cintai. Lalu bagaimana kisah cintanya dengan sang suami yang tidak mau menyerah dan terus berjuang mempertahankan cinta mereka? Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Kim Soo Jin yang sedang membeli minuman kaleng di sebuah minimarket. Setelah membayar, ia langsung pergi. Namun belum jauh berjalan, ia sadar kalau minuman yang baru saja dibelinya tertinggal di meja kasir. Ia pun kembali lagi. Di depan pintu minimarket, ada seorang pria yang sedang memegang minuman kaleng yang sama persis seperti miliknya. Karena di meja kasir minumannya sudah tidak ada, Soo Jin langsung mengira minuman di tangan pria itu adalah miliknya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengambil dan meminumnya sampai habis. Pria itu hanya terdiam kebingungan. Pria tersebut bernama Choi Chul-soo, seorang arsitek yang nantinya akan menjadi suami Soo Jin. Cerita berlanjut ketika di dalam bus, Soo Jin baru sadar bahwa bukan hanya minumannya yang tertinggal, tetapi dompetnya juga masih ada di meja kasir. Ia pun buru-buru turun dan kembali lagi ke minimarket. Ternyata kasir sudah menyimpan satu kaleng minuman dan dompetnya. Saat itulah Soo Jin menyadari bahwa minuman yang tadi ia ambil dari pria di depan pintu benar-benar bukan miliknya. Keesokan harinya, Soo Jin diajak ayahnya ke lokasi proyek tempat ayahnya bekerja. Di sana, ia kembali bertemu dengan pria yang sama. Ternyata Chul-soo adalah salah satu karyawan di perusahaan ayahnya. Pertemuan mereka semakin sering terjadi. Saat Soo Jin membutuhkan bantuan untuk merenovasi ruangannya, ayahnya menunjuk Chul-soo untuk mengerjakannya. Suatu hari ketika Soo Jin membeli minuman dari mesin otomatis, Chul-soo datang dan membalas kejadian dulu dengan mengambil minuman itu dan meminumnya. Mereka pun sama-sama tersenyum, mengingat pertemuan pertama yang canggung itu. Suatu hari Chul-soo menawarkan untuk mengantar Soo Jin pulang. Tetapi karena masih malu, Soo Jin memilih naik taksi. Saat sedang menghentikan taksi, tasnya tiba-tiba dijamret oleh pengendara motor. Beruntung Chul-soo melihat kejadian itu dan dengan cepat bertindak. Ia membuka pintu mobilnya hingga penjamret terpental. Mobilnya rusak dan kaca depannya pecah, tetapi tas Soo Jin berhasil kembali. Karena kaca mobilnya hancur, mereka pun terpaksa memakai kacamata seperti kacamata las saat perjalanan pulang. Momen itu justru menjadi kenangan lucu bagi mereka. Hubungan mereka pun semakin dekat. Soo Jin bahkan sengaja datang ke tempat makan favorit Chul-soo bersama teman-temannya. Ia berpura-pura hanya lewat, lalu ikut duduk bersama. Namun saat semua orang berbincang, Soo Jin dan Chul-soo justru hanya terdiam. Mereka tidak banyak bicara, tetapi tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Akhirnya Chul-soo menyatakan perasaannya dan mengajak Soo Jin berpacaran. Tanpa ragu, Soo Jin menerimanya. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan, hingga suatu saat ayah Soo Jin meminta untuk bertemu dengan pacarnya. Namun Chul-soo menolak datang ke rumah. Soo Jin akhirnya mempertemukan mereka secara tidak sengaja di sebuah restoran. Pertemuan itu berlangsung tegang dan membuat Soo Jin tertekan hingga tiba-tiba pingsan. Chul-soo segera membawanya ke rumah sakit. Melihat ketulusan dan kepedulian Chul-soo, ayah Soo Jin akhirnya merestui hubungan mereka. Singkat cerita, Soo Jin dan Chul-soo menikah. Kehidupan mereka setelah menikah sangat bahagia. Chul-soo bahkan mendapatkan proyek membangun rumah indah di atas bukit, dan ia mengatakan bahwa inspirasi rumah itu adalah istrinya sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Soo Jin mulai menunjukkan gejala aneh. Ia kesulitan mengingat jalan menuju kantor dan bahkan lupa arah pulang ke rumah.
Ia pun memeriksakan diri ke dokter. Awalnya dokter menduga itu hanya karena stres dan menyarankan pemeriksaan lanjutan. Di sisi lain, Chul Soo juga menghadapi masalah ketika ibunya datang meminta bantuan untuk melunasi hutang. Hubungan mereka memang tidak baik sejak dulu, sehingga Chul Soo menolak membantu. Saat hasil pemeriksaan keluar, dokter menemukan adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak Soo-jin yang diduga faktor keturunan. Ia divonis menderita Alzheimer. Dokter menjelaskan bahwa ia akan perlahan kehilangan ingatan, dimulai dari ingatan-ingatan baru, lalu menyusul kenangan lama. Chul Soo awalnya tidak memberitahu suaminya, namun akhirnya Chul Soo mengetahui kondisi istrinya dari dokter. Ia terpukul tetapi memilih tetap kuat. Prediksi dokter benar, Soo-jin mulai lupa jalan, lupa menggunakan ponsel, bahkan lupa hal-hal yang baru saja terjadi. Dokter menjelaskan bahwa kenangan lama mungkin masih tersimpan, tetapi kenangan baru akan lebih cepat hilang. Chul Soo pun berusaha membantu istrinya dengan menempelkan foto-foto dan catatan di rumah agar Soo-jin bisa mengingat. Soo-jin juga menulis surat yang berisi kenangan dan ungkapan cintanya untuk suaminya, sebagai persiapan jika suatu hari ia benar-benar melupakan semuanya. Dan hari itu pun tiba. Soo-jin tidak lagi mengenali suaminya, namun Chul Soo tidak menyerah. Ia terus mencoba mendekatinya, memperkenalkan dirinya kembali dan berusaha membangkitkan kenangan mereka. Film ini berakhir dengan suasana yang mengharukan. Kebahagiaan mereka terenggut oleh penyakit, tetapi cinta Chul Soo tetap tidak berubah. Sekarang kita masuk ke beberapa fakta menarik di balik film ini. Film ini disutradarai oleh John Ha-lee dan diadaptasi dari serial televisi Jepang berjudul Pure Soul, Even If You Forget Me. Jadi sebenarnya kisahnya bukan cerita original Korea, tetapi diadaptasi dan dikembangkan kembali dengan pendekatan yang lebih emosional dan sinematik. Versi film Koreanya justru jauh lebih populer dibanding versi serial aslinya. Film ini dibintangi oleh Son Ye-jin sebagai Kim Soo-jin dan Jung Woo-song sebagai Choi Chul Soo. Saat film ini dirilis tahun 2004, keduanya sedang berada di puncak popularitasnya. Chemistry mereka di film ini bahkan sering disebut sebagai salah satu pasangan paling ikonik dalam sejarah film romantis Korea. Secara komersial, film ini sukses besar. Di Korea Selatan saja penontonnya menembus lebih dari 2 juta orang. Bahkan di Jepang pun film ini mendapat sambutan luar biasa dan menjadikan Jung Woo-song sangat populer di sana. Tidak banyak film Korea saat itu yang bisa menembus pasar Jepang sekuat film ini. Menariknya lagi, film ini ikut berperan dalam memperkuat gelombang Hallyu atau Korean Wave di awal 2000-an. Banyak penonton internasional mulai mengenal film romantis Korea dari karya ini. Sekarang kita masuk ke rumor dan cerita yang sempat beredar. Salah satu rumor yang sempat ramai diperbincangkan adalah soal kedekatan Son Ye-jin dan Jung Woo-song setelah proses syuting selesai. Karena chemistry mereka terlihat sangat natural dan emosional, banyak penggemar berspekulasi bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan khusus di dunia nyata. Namun hingga kini tidak pernah ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut, dan keduanya tetap profesional sebagai rekan kerja. Ada juga perbincangan bahwa beberapa adegan emosional diambil dalam satu kali pengambilan karena sang sutradara ingin menangkap ekspresi yang benar-benar spontan. Konon beberapa kru di lokasi syuting ikut terbawa suasana hingga menangis saat adegan-adegan klimaks direkam. Selain itu, film ini sering disebut sebagai salah satu film yang membuat tema Alzheimer lebih dikenal luas di Korea Selatan. Setelah perilisannya, topik tentang penyakit Alzheimer menjadi lebih sering dibahas di media karena dampak emosional film ini terhadap penonton.
Dan yang cukup menarik, banyak orang mengira film ini akan memiliki akhir yang lebih dramatis atau tragis secara eksplisit. Namun justru film ini memilih pendekatan yang lebih tenang dan realistis, membuat rasa sedihnya terasa lebih dalam dan membekas. Nah, sekarang sebelum kita benar-benar selesai, kalau menurut kalian, apakah cinta seperti Chul Soo benar-benar ada di dunia nyata? Apakah kalian sanggup bertahan ketika orang yang kalian cintai perlahan melupakan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena aku benar-benar ingin tahu sudut pandang kalian. Kalau kalian suka pembahasan film Korea romantis yang bukan cuma recap, tapi juga lengkap dengan fakta dan cerita di balik layarnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan kalau ada film lain yang ingin kalian bahas, tulis juga di komentar. Siapa tahu film pilihan kalian jadi pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Kita berteduh bercerita.